Dalam gelap, ada 10.000 peti mati berukuran sekitar 1 zang, yang berdiri tegak di dalamnya. Di atas peti mati, jalur garis tersembunyi melintas, memancarkan gelombang yang kuat. Mengapa ada lebih dari 10.000 orang suci yang dimakamkan di sini? Dan siapa yang menyegel peti mati mereka? Qin Yichen hanya merasa ada terlalu banyak keraguan di hatinya yang tidak bisa dijawab. Tidak jauh dari umat manusia, Set. Tian City, ada tempat yang aneh. Jika semua peti mati ini meledak, saya khawatir kota suci Tian akan dihancurkan sekali, dan bahkan seluruh ras manusia dan alien di sekitarnya tidak dapat dihindari. Namun, keraguan tersebut sama sekali tidak dijawab oleh orang-orang untuknya. Bagaimana kamu bisa keluar? Qin Yichen sedikit memiringkan kepalanya, tidak memikirkan hal-hal yang belum terjawab ini untuk saat ini, tetapi memikirkan situasinya sendiri. Meskipun dia sekarang telah melewati area yang mengerikan, tampaknya lebih aneh dari area sebelumnya, dan kegelapan yang dia pikir adalah jalan keluarnya, dia tidak bisa terlibat. Baru saja jaraknya hanya beberapa kaki, Qin Yichen merasakan gelombang-gelombang yang samar dan kuat. Jika bukan karena dia keluar tepat waktu, saya khawatir dia tidak akan menderita trauma kecil. Yang paling penting adalah dia tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang mengintai di area gelap itu. Jika Anda terluka di dalam dan kehilangan kekuatan pertempuran, itu hanya akan menjadi tulang mati. Tempat di mana lebih dari 10.000 orang suci dimakamkan, saya khawatir ada aliran gas yang acak, bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa, dia tidak dapat menolaknya. Qin Yichen melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar yang bisa menghindari area gelap ini. Namun, yang membuatnya kecewa, tampaknya saat ini, selain tempat gelap dan jahat di belakangnya, tampaknya tidak ada jalan keluar sama sekali. Ya. Dalam pikiran keras Qin Yichen, binatang buas di lengannya melompati bahunya, bergumam di mulutnya, 2 cakar kecil, terus-menerus menunjuk dan menunjuk ke area gelap. Bahkan Qin Yichen tampaknya melihat ekspresi harapan di wajah binatang kecil ini. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Yichen mengklik matanya dan bertanya dengan kosong. Ya, binatang kecil dengan gigi menyeringai dan setengah terdengar. Setelah melihat wajah kosong Qin Yichen, tubuhnya menasihati, seolah-olah dia merasa sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Sia-sia. Tiba-tiba, binatang itu membuka mulutnya, menunjuk ke area gelap, dan menunjuk ke mulutnya. Maksud Anda, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, ekspresi terkejut muncul di matanya. Oh iya. Binatang itu hampir melompat kegirangan. Produk ini akhirnya mengerti maksudnya. Kamu lapar? Qin Yichen mendecakkan matanya dan mengatakan sesuatu yang sulit dipercaya. Dalam kesannya, binatang kecil ini seperti tidak memakan makanan manusia biasa. Dia belum pernah melihatnya sebelum makan makanan. Ya, sepertinya aku telah memakan energi pembangkit tenaga kerajaan penghancuran diri terakhir kali, dan menyerap jenis cahaya kemasan 100 refinement di Taihao Shenghu. Sisa waktu, aku berbaring di lenganku dan tidur. Petik 2. Melihat ekspresi terkejut Qin Yichen, binatang kecil itu tidak bisa menahan matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bagaimana mungkin barang ini begitu bodoh. Pada titik ini, binatang itu tampak terlalu malas untuk menjelaskan apapun tentangnya. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat dari Qin Yichen, melompat dan melompat ke area gelap. Hei, jangan lari liar. Melihat ini, Qin Yichen berteriak dengan cepat, dan segera menginjak kakinya, dengan cepat mengejar, mencoba untuk melepaskan binatang buas itu. Dia tidak gagal untuk memahami tindakan binatang kecil itu. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang menarik perhatian binatang kecil itu, tetapi medan perang di dalamnya sangat mengejutkan. Dia tidak ingin masuk ke dalam. 10.000 dia tidak tahan menahan diri. Eya. Melihat Qin Yichen masuk, binatang itu memanggilnya 2 kali, tetapi tidak berhenti sama sekali, hanya tersapu ke dalam kegelapan. Abu-abu kecil, berhenti. Melihat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut. Tapi ini agak terlalu berani. Namun, tidak ada jalan keluar lain sekarang. Sepertinya tidak ada cara lain selain mencarinya dari sini. Setelah sedikit mengerang, Qin Yichen menggertakkan giginya, bersiap mengikuti. Yang mengejutkannya, saya tidak tahu kapan bulu di tubuh binatang itu menjadi sangat berkilau. Dalam kegelapan ini, itu seperti mercusuar yang menutupi tubuhnya. Fluktuasi kuat sebelumnya tampaknya tidak mampu menembus selubung sinar cahaya, tetapi itu membuat Qin Yichen tidak terlalu nyaman dari sebelumnya. Segera, sebuah peti mati muncul di depan Qin Yichen. Melihat binatang kecil riang yang terbang, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi tertegun. Mudah-mudahan tidak memicu larangan apapun di dalam. Qin Yichen diam-diam berdoa, lalu berjalan dengan ringan melintasi sisi peti mati. Eya. Seolah tidak puas dengan kecepatan Qin Yichen, binatang buas itu memanggilnya 2 kali dengan tidak sabar. Diam. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, membuat gerakan mendengkur. Kepala yang terakhir bengkok, dan dia sepertinya tidak mengerti apa yang dia maksud. Setelah memberinya pandangan sekilas,
Dia terus menyapu ke depan. Begitu sengit. Mungkinkah itu? Qin Yichan mendecakkan matanya, berpikir dalam hatinya, dan akhirnya merasakan rasa aman. Kemudian seorang pria dan seekor binatang terbang melewati kegelapan, melewati tepi peti mati. Bepergian seperti ini, saya tidak tahu berapa lama, binatang kecil itu tampaknya mengeluarkan sinar cahaya yang panas. Awalnya, ketika melihat peti mati, ia akan melewati tepi, tetapi sekarang tampaknya tidak ada rasa takut sama sekali. Lewati langsung dari atas peti mati di depan. Dalam hal ini, Qin Yichan hanya menggelengkan kepalanya dan menyeringai, masih berjalan dengan hati-hati, karena takut mengganggu jiwa di dalam peti mati. Putus asa. Saat binatang itu menginjak peti mati lagi, tiba-tiba berubah menjadi horizontal, dan garis-garis pada peti mati itu mengalir, seolah-olah ada bola mata yang mengambang di peti mati itu. Mata terbuka, mata tidak memiliki pupil, dan pucat. Saat ini, dia hanya menatap Qin Yichan yang berlari. Seolah-olah melihat makhluk menerobos masuk ke sini, mata besar di peti mati menjadi sedikit lebih besar, dan kemudian seluruh peti mati bergetar hebat. Dengan perubahan di sini, mata besar secara bertahap muncul di atas peti mati di sekitarnya, dan tatapan itu menghadap Qin Yichan. Berlari. Melihat mata ini, Qin Yichan hanya merasakan sesaat ketika rambutnya berdiri tegak, dan kemudian melangkah sedikit di bawah kakinya, tiba-tiba melaju kencang,